Dalam materi video bagian kedua ini, kita akan melanjutkan dengan contoh soal penyelesaian struktur statis tak tentu pada balok menerus. Di dalam penyelesaian seperti yang kita pelajari pada materi sebelumnya, kita tahu bahwa untuk dapat menyelesaikan, maka ada prosedur atau langkah-langkah yang kita gunakan di dalam penyelesaian dengan metode Clapeyron ini. Langkah yang pertama adalah menghitung sudut belahan akibat beban luar. Yang kedua adalah menghitung sudut belahan akibat momen reaksi. Yang ketiga, sudut belahan akibat beban luar akan ditutup oleh sudut belahan akibat momen reaksi. Langkah keempat adalah dengan menghitung reaksi-reaksi perletaan dengan menganggap struktur tersebut sebagai sebuah simple beam. Selanjutnya, dihitung reaksi-reaksi perletaan dengan menganggap struktur tersebut sebagai struktur statis tak tentu. Dan langkah terakhir adalah dengan menggambar hasil perhitungan struktur tersebut. Pada contoh soal ketiga ini akan kita gambarkan bidang SFD dan BMD dengan metode Clapeyron dari struktur balok menerus dengan perletaan A jepit, perletaan B roll, dan perletaan C roll. Beban yang bekerja adalah beban terbagi rata. Langkah yang pertama adalah menggambarkan momen-momen yang mungkin terjadi pada struktur tersebut, yaitu pada perletaan A diperoleh MA, pada perletaan B diperoleh MB. Kemudian sudut belahan yang terjadi pada bentang AB adalah BA pada perletaan A dan beta B1 yang di sebelah kiri dari perletaan B dan beta B2 diperoleh di sebelah kanan dari perletaan B pada bentang BC. Selanjutnya kita hitung sudut belahan akibat beban vertikal. Berdasarkan rumus-rumus yang sudah kita pelajari untuk beban terbagi rata, maka diperoleh beta A sama dengan QL pangkat 3 dibagi dengan 24 PI untuk bentang AB. Maka diperoleh yaitu 20 kali 5 pangkat 3 dibagi dengan 24 PI. Maka hasilnya adalah 104,16667 EI. Sudut beta B1 ini juga kita hitung berdasarkan bentang AB. Rumusnya sama karena beban terbagi ratanya penuh. Maka sudut belahannya adalah sebesar 104,1667 per EI. Selanjutnya beta B2. Karena bentangnya juga sama, maka kita hitung besarnya juga sama sebesar 104,1667. Pada perletaan C tidak ada sudut belahan karena perletaannya berupa sebuah roll. Kemudian sudut belahan B dari kiri dan kanan itu kita jumlahkan. Beta B sama dengan 104,1667 per EI ditambah 104,1667 per EI
sama dengan 208,333 EI. Langkah berikutnya adalah menghitung sudut belahan momen reaksi. Beta A sama dengan MA kali IAB per 3 EI ditambah dengan MB kalikan IAB per 6 EI. Harap diingat bahwa pada sudut belahan pada titik buhulnya sendiri itu dibagi dengan 3, pengaruh dari momen di seberangnya dibagi dengan 6. Maka hasilnya adalah 5 MA per 3 EI ditambah 5 MB per 6 EI. Kemudian sudut belahan B, ini kita hitung dari bentang kiri dan bentang kanan. Untuk bentang kiri, maka adalah MB kali IAB per 3 EI ditambah dengan MA kali IAB per 6 EI. Dari bentang kanan itu kita peroleh dari sini, yaitu MB kali IBC per 3 EI. Sehingga totalnya adalah 5 MB per 3 EI ditambah 5 MB per 3 EI ditambah dengan 5 MA per 6 EI. Jadi kita menghitung baik pada batang sebelah kiri dan juga batang sebelah kanan. Maka kalau kita jumlahkan hasilnya, beta B sama dengan 10 MB per 3 EI ditambah 5 MA per 6 EI. Langkah ketiga adalah menyamakan sudut belahan akibat beban luar yang ditutup oleh sudut belahan oleh momen reaksi, atau kita katakan itu sebagai persamaan Clapeyron. Maka dari persamaan ini kita akan memperoleh yaitu 104,16667 dibagi EI sama dengan 5 MA per 3 EI ditambah 5 MB per 6 EI. Kemudian sama dengan 10 MA plus 5 MB sama dengan 625. Ini adalah persamaan pertama yang kita peroleh. Selanjutnya 208,333 per EI sama dengan 10 kali MB per 3 EI ditambah 5 MA per 6 EI. Jadi ini adalah untuk sudut belahan B. Maka kita peroleh persamaan yang kedua, yaitu 5 MA ditambah 20 MB sama dengan 1250. Maka dari sini kita sudah memperoleh dua buah persamaan. Maka kita lakukan eliminasi terhadap persamaan tersebut, baik dari persamaan 1 dan persamaan 2. Kita tuliskan persamaannya. Kemudian persamaan yang pertama itu kita kalikan dengan 4. Maka menjadi 40 MA ditambah 20 MB sama dengan 2500. Kemudian persamaan kedua 5 MA plus 20 MB sama dengan 1250. Kita kurangkan untuk mengeliminasi MB. Maka diperoleh 35 MA sama dengan 1250. Maka kita memperoleh MA sama dengan 1250 per 35 sama dengan 35,7143. Jadi kita sudah
memperoleh nilai dari MA. Dari persamaan 1, kita kembalikan nilai MA-nya kita masukkan. Maka diperoleh 10 kali 35,7143 ditambah 5 MB sama dengan 625. Maka MB sama dengan 53,5714. Dengan demikian kita sudah memperoleh nilai dari MA dan MB. Berikutnya adalah dengan menganggap balok tersebut sebagai balok sederhana. Kita gambarkan satu potongan pada bentang AB. Maka kita hitung RA sama dengan RB aksen. Ini artinya adalah reaksi sementara, bukan reaksi sebenarnya. Sama dengan setengah kali 20 kali 5. Sama dengan 50 kN. Demikian pula RB2 aksen dan RC aksen sama dengan setengah kali 20 kali 5 sama dengan 50 kN. Jadi ini dengan asumsi sebagai balok sederhana atau simple beam. Maka kita peroleh reaksi sementara. Setelah itu kita hitung sebagai sebuah struktur statis tak tentu. Dengan memasukkan reaksi sementara serta momen-momen yang ada, maka kita memperoleh reaksi di A yang sebenarnya sama dengan reaksi A sementara ditambah dengan momen pada titik buhul A, itu tandanya positif, dan momen pada titik buhul di seberangnya itu negatif. Maka RA sama dengan RA aksen ditambah dengan MA per IAB dikurangi MB per IAB. Dengan hitungan ini maka kita peroleh RA-nya 50, RA aksen 50, MA 35,7143 per 5 dikurangi 53,5714 per 5, maka diperoleh reaksi A adalah 46,4286 kN. Dengan cara yang sama pada RB, di sini dihitung untuk bentang kiri dan bentang kanan. Reaksi bentang kiri RB1 itu diperoleh dari RB1 ditambah dengan MB per IAB dikurangi dengan MA per IAB. Kemudian bentang kanan diperoleh dari RB2 aksen ditambah dengan MB per IBC. Karena di C tidak ada momen, maka pengaruhnya tidak ada. Ini hasilnya dari perhitungan tersebut, maka diperoleh sebesar 114,2857. Kemudian RC bentang kanan itu RC aksen dikurangi MB per IBC diperoleh 39,2857. Kemudian dari bentang tersebut kita menghitung momen maksimumnya berapa. Itu terletak bisa kita hitung pada bentang AB. Momen maksimum itu adalah momen dari pada balok sederhana AB, karena beban terbagi rata, maka kita hitung berapa. Lebih dulu kita hitung X-nya. X itu dihitung yaitu dari
kita hitung, kita menganggap X itu suatu bentangan tertentu. Kemudian kita hitung bahwa momen maksimum itu akan terjadi pada bentangan di mana gaya normal, gaya lintang di situ itu sama dengan 0 atau D sama dengan 0. Maka kita menghitungnya adalah dari RA kalikan X dikurangi dengan Q kali setengah X kuadrat. Maka nanti kita akan bisa memperoleh X itu sebesar 2,32143. Maka kita masukkan dalam hal ini, momen maksimumnya adalah RA kali 2,32143 min MA min 0,5 kali Q kali 2 kali 32143 kuadrat. Maka diperoleh 18,1761. Pada bentang BC demikian pula kita menghitung dari C. Jadi RC kalikan X dikurangi dengan setengah Q L X kuadrat. Maka nanti itu kita bisa menghitung besarnya bentangan itu. Jadi RC sama dengan 0,5 Qx, maka X-nya bisa kita peroleh. Jadi momennya diperoleh sebesar 38,5842. Nah, dari situ kita menggambar. Pertama kita gambar bentangannya dulu, kemudian kita tarik garis-garis vertikal, kemudian digambarkan RA ke atas, kemudian RB1 ke bawah, RB2 ke atas, RC ke bawah. Kita hubungkan, maka diperoleh gambaran SFD-nya seperti ini. Setelah itu kita gambarkan bidang momennya dengan memasukkan momen-momen yang terjadi di situ. Maka ini adalah RA, di sini MA, di sini adalah MA, di sini adalah MB. Sedangkan momen maksimum itu kita gambarkan, ini kita tarik garis, kemudian momen maksimumnya di sini. Jadi ini adalah merupakan gabungan dari momen akibat struktur statis tak tentu dan struktur statis tertentu. Kita lihat pada contoh soal yang keempat, yaitu pada balok menerus dengan 3 bentang AB, BC, dan CD. Kita lihat di sini bahwa karakteristik dari bentang tersebut, ini batangnya memiliki tampang yang sama, maka semuanya memiliki EI, BC juga EI, dan CD juga EI. Ini harap diperhatikan kalau nanti suatu saat ada bentang dengan EI yang berbeda, maka itu menggantikan EI yang terdapat di dalam rumus. Jadi bentang balok menerus dengan perletaan A sendi, B roll, C roll, D roll. Kemudian beban terbagi rata penuh sebesar Q sama dengan 10 kN. Penyelesaiannya adalah dengan menggambarkan momen-momen
yang terjadi pada perletaan A tidak ada momen, di B ada momen MB, di C ada momen MC. Sudut belahan yang terjadi di A tidak ada, di B bentang kiri beta B1, bentang kanan beta B2. Perletaan C beta C1 kiri dan beta C2 kanan. Kita hitung sudut belahan akibat beban vertikal. Beta B1 sama dengan Q L AB pangkat 3 per 24 EI diperoleh 52,0833 EI. Beta B2 Q L BC pangkat 3 per 24 EI diperoleh 52,0833 per EI. Kemudian BC1 demikian pula dengan cara yang sama, ada bentang BC, kemudian BC2 pada bentang CD. Karena bentangnya sama dan bebannya juga sama, maka besar sudut belahannya juga sama. Kemudian pada B dan C itu sudut belahannya kita gabungkan. Beta B sama dengan beta B1 ditambah beta B2. 104,1667 EI. Beta C sama dengan beta C1 ditambah beta C2 sama dengan 104,1667. Langkah selanjutnya adalah menghitung sudut belahan akibat momen reaksi. Beta B, ini ingat di sini langsung dikerjakan untuk bentang kiri dan kanan. Bentang kiri yaitu MB kalikan IAB per 3 EI. Sedangkan bentang kanan itu MB per 3 EI ditambah dengan MC per 6 EI. Ini hasilnya. Kemudian beta B totalnya adalah 10 MB per 3 EI ditambah 5 MC per 6 EI. Beta C sama dengan, ini juga dari bentang kiri dan kanan, yaitu MC kali IBC LBC per 3 EI, kemudian ditambah dengan MB kali LBC per 6 EI, dan ditambah yang sebelah kanan yaitu MC LCD per 3 EI. Ini hasilnya beta C adalah 5 MB per 6 EI ditambah 10 MC per 3 EI. Kemudian sudut belahan akibat beban luar ditutup oleh sudut belahan momen reaksi. Maka kita samakan, maka 104,1667 EI per EI sama dengan 10 MB per 3 EI ditambah 5 MC per 6 EI. Maka kita peroleh rumus yang pertama, persamaan yang pertama, yaitu 20 MB ditambah 5 MC sama dengan 625. Kita hitung untuk C, 104,1667 EI sama dengan 5 MB per 6 EI plus 10 MC per 3 EI. Maka diperoleh seperti ini, 5 MB plus 20 MC sama dengan 625. Jadi kita peroleh dua buah persamaan, ini adalah merupakan persamaan linear. Maka kita lakukan eliminasi dengan cara seperti ini. Jadi kita tuliskan untuk menyamakan mengeliminasi C, maka pada persamaan pertama itu kita kalikan 4. Maka diperoleh hasilnya adalah di sini
75 MB sama dengan 1875. Maka MB besarnya adalah 25 kN. Nah, MB itu kita kembalikan ke dalam persamaan, bisa persamaan 1 maupun persamaan 2. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan 1, maka 20 MB ditambah 5 MC sama dengan 625. Kemudian 20 kali 25 kali 5 MC sama dengan 625. Maka besar MC adalah 25 kN. Maka hasilnya MA sama dengan 0, MB 25, MC 25, dan MD sama dengan 0. Langkah berikutnya adalah dengan menganggap sebagai balok sederhana. Kita potong-potong setiap bentang. Jadi AB, BC, dan CD. Kita cari reaksi-reaksi sementara dari setiap bentang tersebut. Jadi RA ini tentu sama dengan RB1, yaitu 25 kN. Kemudian RB2 sama dengan RC1 aksen, 25. Dan RC2 sama dengan RD aksen, sama dengan 25 kN. Setelah reaksi sementara dari struktur statis tertentu kita peroleh waktu pada simbol bin, maka selanjutnya kita masukkan dalam struktur statis tak tentu. Kita sudah memperoleh reaksi-reaksi sementara di A, di B, kiri dan kanan, kemudian C, kiri dan kanan, serta D. Kemudian momen juga kita peroleh, baik MA, MB maupun MC. Maka RA ini hanya dipengaruhi oleh MB karena A tidak memiliki momen. Dari bentang seberang, jadi titik buil di seberang, maka rumusnya adalah mengurangi negatif. Diperoleh 20 kN. Sedangkan pada RB ini menghitung langsung kiri maupun kanan. Kalau lebih mudah sebetulnya kita hitung kiri dulu, kanan kemudian. Jadi kalau yang kiri itu kan RB1 aksen ditambah MB. Kemudian yang kanan itu RB2 aksen ditambah MB per IABC dikurangi MC per IBC. Ini akan memudahkan kita nanti di dalam penggambaran. Nah, hasilnya adalah bahwa RB itu total adalah 55 kN. Demikian pula RC ini juga kita hitung dari kiri, bentang kiri dan bentang kanan. Jadi pada titiknya sendiri itu dipengaruhi oleh B, maka ini mengurangi, sedangkan terhadap D itu momen D tidak ada. RD hanya RD aksen dikurangi dengan MC per ICD, yaitu 20 kN. Kita hitung momen-momen yang terjadi pada bentang-bentang tersebut. Kita bisa menghitung momen-momen maksimum yang ada di situ dengan mencari letak dari momen maksimum tersebut, yaitu di mana gaya pada titik tersebut sama dengan 0. Jadi D sama dengan 0. Caranya adalah RA aksen sama dengan QL kuadrat, QX kuadrat.
maka nanti akan kita peroleh X. Jadi di sini X sama dengan 2. Maka momen maksimumnya adalah RA kali 2 dikurangi setengah Q kali 2 kuadrat min 2/5 MB. Maka kita peroleh yaitu 20 kN/meter. Jadi 2 itu adalah karena ada MB di sini, kita bagi dengan 5. Kemudian Mmax 2 caranya sama. Ini kita ambil dari bentang BC. Demikian pula untuk momen maksimum 3 juga kita hitung demikian. Nah, hasilnya kemudian kita gambarkan, yaitu reaksi-reaksi vertikal. Jadi sebaiknya digambarkan lengkap seperti ini, yaitu ada RA, ada MB, ada RB, dan seterusnya. Dan akan lebih mudah lagi menggambar kalau kita menghitungnya tadi adalah dengan menghitung RB1 dan RB2, RC1 dan RC2. Kemudian kita pasang di sini. Di sini adalah RA, di sini adalah RB1, di sini adalah RB2, ini adalah RC1, RC2, dan ini RD. Kita tarik karena ini berupa sebuah beban terbagi rata, maka garisnya adalah garis memotong ini, garis miring. Kemudian penggambaran momennya adalah seperti terlihat ini. Jadi pertama kita gambarkan momen simple beam-nya dulu. Kemudian kita gambarkan dengan arsiran tegak, ini positif. Kemudian digambarkan momen reaksi di B, yaitu 25 di sini, RC di sini, di A0, di D0. Kemudian kita hubungkan, maka diperoleh gambaran seperti ini. Kalau kita mau gambar lebih baik, maka menjadi seperti gambar yang ada di bawahnya ini. Tapi cara menggambarkan sampai di sini pun sudah benar. Jadi ini kalau kita tegakkan, kita luruskan nanti seperti gambar yang kedua ini. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kelima. Diminta untuk menggambarkan struktur balok dengan 3 bentang. Perletaan A adalah jepit, B roll, C roll, D roll. Maka dari sini kita bisa membayangkan bahwa di A itu ada RAV, ada RAH, dan MA. Kemudian di B juga ada momen-momen, di C juga ada momen, di D momennya sama dengan 0. Nah, di sini kita coba untuk menghitung dengan beban bentang AB itu penuh, kemudian bentang BC setengah beban terbagi rata, dan pada bentang CD beban terpusat 2 buah. Jadi ini kita akan menggunakan rumus-rumus yang sudah ada di dalam penjelasan sebelumnya, supaya variasinya jadi lebih kita kenal. Langkah pertama adalah menggambarkan momen-momen serta sudut-sudut belahan yang terjadi. Jadi di A akan ada MA. Penggambaran momen itu adalah berlawanan dengan atau memunggungi titik buhulnya. Jadi MA, kemudian MB untuk kiri kanan.
MC juga kiri kanan. Sedangkan sudut belahannya adalah sudut belahan BA, beta B1, beta B2, beta C1, beta C2. Di D tidak ada momen. Prosedur berikutnya adalah menghitung sudut belahan akibat beban vertikal. Kita gambarkan lagi di sini. Jadi beta A itu adalah sama dengan beta B1 karena beban terbagi rata penuh. Maka QL AB pangkat 3 per 24 EI sama dengan 180 per EI. Beta B2 ini kita ambil dari bentang BC. Ini kita lihat di daftar rumus ya. Untuk beban terbagi rata hanya setengah bentang. Maka kita gunakan rumusnya adalah 9 per 384 QL pangkat 3 BC per EI sama dengan 9 per 384 kali 20 kali 6 pangkat 3 per EI sama dengan 101,25. Kemudian sudut belahan beta C1. Ini untuk beban terbagi rata setengah bentang. Jadi di C, jadi karena bebannya ada di sebelah kiri, maka rumusnya adalah 7 per 384 QL BC pangkat 3 per EI. Hasilnya adalah 78,75. Jadi kita menghitungnya harus satu bentang. Kemudian beta C2. Ini dua beban. Maka ngitungnya adalah P1 kali B1 per LCD kuadrat min B1 kuadrat. Kemudian dibagi 6 EI kali ICD. Jadi kita lihat rumus yang ada ya. Jadi ini tinjauannya kita meninjau dari sebelah kiri. Jadi C. Maka ambilnya adalah yang kanan. B-nya yang kanan. Jadi ini adalah A, ini B. Kita lihat di sini, maka B-nya adalah 4, yang pertama. 2 tambah 2 ini. Ini B. Sedangkan yang kedua, beban kedua, itu B-nya adalah 2. Jadi kalau kita menghitung momen beban terpusat seperti ini, maka kita mengambilnya kalau untuk C, maka diambil yang kanan, ini B. Kalau nanti menghitung beta D tidak ada ya. Jadi kita jumlahkan beta B sekian totalnya, kemudian beta C ini totalnya. Langkah berikutnya adalah sudut belahan akibat momen reaksi. Jadi ini juga kita gunakan rumus-rumus yang sudah ada. Jadi beta A itu sama dengan MA kali IAB per 3 EI. Ini. Jadi dilihat di sini pengaruh dari momen yang ada pada titik builnya sendiri dibagi 3, pengaruh momen dari seberangnya dibagi 6. Ini hasilnya. 2MA per EI ditambah MB per EI. Kemudian beta B itu diambil juga dari bentang kiri dan bentang kanan. Coba kita lihat di sini. Ini adalah MB kali IAB per 3 EI. Kemudian yang ini, MA kali IAB per 6 EI.
Kemudian yang kanan MB LBC per 3EI ditambah MC kali LBC per 6EI. Ada baiknya kalau di sini kita hitung beta B nanti pada hitungannya kita bisa menghitung beta B1, beta B2 supaya nanti bisa menghitung reaksi itu baik reaksi sebelah kiri maupun sebelah kanan. Jadi kita memperoleh persamaan seperti ini. Kemudian beta C ini juga kita hitung dari kiri dan kanan. Ini yang kiri dan ini yang kanan. Maka diperoleh ini. Kemudian disamakan sudut belahan akibat beban ditutup oleh sudut belahan oleh momen reaksi. Maka kita peroleh persamaan yang pertama. Kita masukkan lagi, kita peroleh persamaan yang kedua. Kemudian kita peroleh persamaan yang ketiga. Jadi karena ada 3 buah momen yaitu MA, MB, MC, maka diselesaikan dengan 3 buah persamaan baru. Jadi dalam melakukan eliminasi pada persamaan linier seperti ini, ada 3 bilangan tidak diketahui, maka digunakan 3 buah persamaan. Kita gunakan semua persamaan yang ada, bisa 1 dengan 2, 2 dengan 3, yang penting semua persamaan harus digunakan. Nah, di dalam hal ini kita gunakan persamaan 1 dan 2. Saya ambil di sini, saya mau menghilangkan MB. Maka persamaan kedua itu saya kalikan 2. Yang mau saya hilangkan MA. Ini 2 MA, ini MA, maka ini saya kalikan 2. MA-nya kita hilangkan. Jadi diperoleh min 7 MB, min 2 MC sama dengan min 382. Ini adalah persamaan 4. Kita peroleh persamaan 4. Kemudian digunakan persamaan 3 dan 4. Jadi semua persamaan harus digunakan. Maka diperoleh ini. Maka diperoleh MB. MB besarnya adalah 43,8996. Kita kembalikan ke persamaan 3, maka C diperoleh. MC-nya diperoleh. Masukkan persamaan 1, maka MA diperoleh. Maka kesimpulannya adalah ini. Jadi diperoleh MA sama dengan 68,0502 kN, MB 43,8996 kN, dan MC sama dengan 37,6015 kN. Nah, demikian dengan struktur statis tertentu dan statis tak tentu sudah diperoleh reaksi sementara dan momen-momen MA, MB, dan MC. Kemudian kita anggap itu sebagai balok sederhana. Kita hitung RA aksen, RB1 aksen, RB2 aksen. Jadi caranya kita ambil per bentang ya. Jadi menganggap itu sebagai simple beam. Kemudian RC1 aksen, RC2 aksen dari bentang kanan, serta RD aksen. Jadi reaksi-reaksi sementara sudah kita peroleh.
Maka langkah selanjutnya adalah menghitung sebagai struktur statis tak tentu. Kita gambarkan kembali. Maka kemudian kita memasukkan nilai-nilai sementara tadi dan hasil-hasil perhitungan momen. Maka kita peroleh RA. Dilihat RA itu pengaruhnya dari dirinya sendiri adalah MA, pengaruh dari B adalah MB. Untuk yang dari seberangnya itu mengurangi. Ini hasilnya. Kemudian untuk RB demikian pula, ini dihitung kiri dan kanan langsung. Jadi lebih sederhana nanti dalam penyelesaian kalau saya hitung RB1 dan RB2 kemudian baru dijumlahkan. Ini RC, kemudian RD. Jadi ingat bahwa pengaruh momen pada dirinya sendiri itu dijumlahkan, sedangkan pengaruh dari momen yang muncul dari seberangnya itu mengurangi. Kemudian kita hitung momen maksimumnya berapa. Ini karena pada bentang AB adalah dengan beban terbagi rata penuh. Jadi caranya adalah dengan mencari X. X itu diperoleh dari mana? Yaitu bahwa momen maksimum itu akan terdapat pada bentang X dengan gaya lintang sama dengan 0. Nah, gaya lintang sama dengan 0 itu di mana? Itu pada X. Cara menghitungnya adalah RA dikurangi dengan QX sama dengan 0. Maka diperoleh X sama dengan 3,2013. Nah, kemudian kita hitung momen di situ. Demikian pula M max 2. Nah, di sini pada M max 2 itu kita hitung ini. Jadi RA kali 6 plus 2,3025 min MA, kemudian ditambah RB kali 2 sekian. Jadi diperoleh M max 2 adalah 9,1148. Kemudian ME dan MF. Ini hanya menghitung akibat adanya reaksi serta gaya yang bekerja di sana. Nah, hasilnya kita gambarkan dalam bentuk diagram SFD dan BMD. Nah, kita lihat di sini ini adalah RA, ini adalah RB1, RB2. Kemudian ini adalah RC1, ini RC2. Ini adalah RD. Nah, besarnya penurunan itu adalah sesuai dengan bebannya. Jadi 32,9336 dikurangi 20. Kalau di sini kita hitung di tengah itu hasilnya berapa. Ini kita hubungkan. Demikian pula momen. Kita ambil momen negatif MA, MB, MC. Kemudian kita gambarkan ini adalah simple beam-nya. Demikian materi kuliah kali ini. Semoga dapat dipahami bagaimana penyelesaian suatu struktur itu akan dapat diselesaikan, baik itu ada balok menerus ataupun nanti selanjutnya pada portal.
Baik, saya akhiri sampai di sini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat.